Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanyakan kepada Bang Nasir Jamil ini sebagai anggota legislatur kita yang menolak, Bang. Itu ada merangkum ya, Bang ya. Mulai dari tadi mengenai pesangon dikurangi, tapi ada yang dijamin atau dibayarkan oleh negara, dan 19-nya ini mudah-mudahan itulah yang dibayarkan oleh pengusaha. Tapi Undang-Undang Omnibus Law ini kata Pak Sutrisno Mohantono ini kan menciptakan lapangan kerja ini. Tapi kan ada kontrak juga Pak yang dikatakan ada disinformasi dihapus ini Pak. Bagaimana? Ya, sebenarnya memang harus kita akui juga Undang-Undang OBL Cipta Kerja ini kan ingin menyederhanakan ya dan mengatasi tumpang tindih regulasi di bidang perizinan berusaha dengan menarik misalnya peraturan menteri ke level peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Bahkan kami baca juga konsep perizinannya itu berbasis risk-based assessment dan berusaha untuk menekan ya potensi fraud ya. Tapi harus diingat bahwa ada sejumlah isu krusial di dalam Undang-Undang OBL Cipta Kerja ini. Jadi antaranya soal tenaga kerja asing, soal penguasaan lahan, soal kapal asing, soal tenaga kerjaan. Nah, ketika kita bicara ketenaga kerjaan, di situ ada upah, di situ ada pesangon, di situ ada tenaga outsourcing dan lain sebagainya. Nah, karena itu ketika kemudian disebut-sebut bahwa rencana OBL Cipta Kerja ini akan menciptakan lapangan kerja, jadi justru menurut saya sebaliknya, justru ini kalau tidak hati-hati, ini akan menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. Alih-alih ya kita ingin menyediakan lapangan kerja, justru nanti kepentingan asing itu lebih dominan, bahkan ada kecenderungan memberikan karpet merah kepada perusahaan-perusahaan asing. Nah, karena itu saya ingin sampaikan ya terkait dengan unjuk rasa buruh tersebut, itu menunjukkan bahwa ada komunikasi yang terputus, tidak ada komunikasi emansipatoris yang dilakukan oleh pemerintah, tidak ada penjelasan ya oleh pemerintah. Nah, kami sendiri memang di DPR sendiri itu tidak dapat salinan rancangan undang-undang yang akan disahkan di paripurna tersebut. Itulah yang kemudian diprotes oleh sejumlah anggota. Nah, lalu bagaimana dengan uang pesangon? Ya, benarkah uang pesangon akan dikurangi? Memang uang pesangon itu dikurangi. Ya tadi saudara saya Arteria sebut dulu 32 kali aja yang dibayar 7%. Justru ini suatu musibah bagi buruh kalau tidak dalam undang-undang tenaga kerjaan yang lalu kemudian dibayar lebih kurang ya mungkin persentasenya sekitar 7%, seharusnya kita kecam hal-hal seperti ini ya. Nah, lalu sekarang dikurangi menjadi 25 kali. 19 kali dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang akan dikelola oleh BPJKS Ketenagakerjaan. Tadi Bung Arteria bilang ada 6 triliun. Nah, uang dari mana? 6 triliun. Jadi dan tidak jelas juga ya yang oleh JKP itu 6 kali atau 6 bulan ya, karena kami tidak menemukan hal ini dalam Omnibus Law ya, di mana bisa saja besarnya seperti yang diberikan sekian ratus ribu selama 6 kali. Jadi pengurangan terhadap nilai pesangon jelas-jelas merugikan kaum buruh. Sekali lagi jelas-jelas merugikan kaum buruh. Nah, oleh karena itu ya ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar pesangon sebesar 6 bulan upah itu tidak masuk akal. Nah, makanya saya katakan tadi dari mana sumber datanya gitu. Oke. Nanti pertanyaan itu ke Bang Arteria. Saya harus iklan dulu, mohon maaf. Mau jawab. Dari mana uangnya? Ini 6 bulan atau 6 kali? Ini harus dijelaskan juga. Atau mungkin nanti ke Bang Rusdi. Benar ini bencana mengenai pesangon. Sesaat lagi pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Jangan kemana-mana.